Suasana kelas hening, hanya terdengar suara kapur tulis dan kipas angin. Bu Rini sedang mengajar di depan. Di papan tulis tertulis, siklus air, evaporasi kondensasi presipitasi. Bu Rini, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah menggambar siklus air persis seperti bagan di halaman ke-34. Jangan lupa warnai awannya biru, mataharinya kuning. Murid-murid serentak membuka buku dan mulai menyalin. Kamera bergerak ke meja paling belakang. Bara tidak membuka halaman ke-34. Dia menatap keluar jendela, melihat tukang kebun sekolah yang sedang menyiram tanaman dengan selang bocor. Bara mulai menggambar, cepat, intens. Bu Rini, Bara, kamu sudah selesai melamunnya. Bara tersentak. Bara, sudah digambar. Bu Rini mendekat. Dia melihat kertas Bara, bukan gambar awan dan hujan. Itu gambar rumit seperti cetak biru blueprint mesin pipa bawah tanah yang menyerap air laut. Bu Rini menghela nafas panjang. Bara, ibu minta gambar siklus air. Kenapa kamu gambar pabrik pipa? Mana awannya? Mana hujannya? Bara, ini mesin desalinasi, Bu. Biar air laut bisa langsung jeti hujan buatan untuk sawah kakek saya yang kering. Siklusnya lebih cepat. Bu Rini pijat kening. Ibu menghargai imajinasimu, tapi jawabannya salah. Di ujian nanti, kalau kamu jawab begini, nilainya 0. Ulangi, sesuai buku. Bara menatap gambarnya, lalu meremas kertas itu pelan. Wajahnya datar, tapi matanya kecewa. Tote. Bel istirahat berbunyi. Bu Rini duduk di mejanya, memeriksa tumpukan kertas ulangan. Pak Surya sedang menyeduh kopi di meja sebelah. Bu Rini, saya menyerah dengan Bara. Pak Surya. Kenapa lagi, Bu? Bu Rini, nilai akademisnya jeblok semua. Matematika rendah, IPA rendah. Padahal kalau ditanya lisan, dia nyambung. Tapi kalau disuruh mengerjakan tugas, dia selalu bikin caranya sendiri. Dia seperti resisten. Pak Surya tersenyum tipis. Dia menolak didikte. Bu Rini, dia menolak patuh. Anak lain bisa mengikuti instruksi. Dia maunya cari masalah sendiri. Pak Surya melihat remasan kertas yang ada di tempat sampah dekat meja Bu Rini. Dia memungutnya. Dia membuka remasan itu. Gambar mesin desalinasi karya Bara. Mata Pak Surya membelalak. Dia melihat detailnya. Pak Surya, Bu, ini bukan asal coret, lihat ini. Dia membedakan diferensiasi fungsi pipa air asin dan air tawar dengan arsiran beda. Lalu dia menggabungkannya integrasi jati solusi masalah kekeringan. Bu Rini, tapi itu tidak ada di kurikulum, Pak Surya. Pak Surya, betul, karena pikirannya sudah lari keluar dari kurikulum. Bu, dia bukan tidak paham. Dia bosan. Dia butuh eskalasi. Tuti, Bara duduk sendirian di bangku taman, mengamati semut yang berbaris. Pak Surya duduk di sebelahnya. Tidak langsung bicara, hanya ikut melihat semut. Pak Surya. Semut yang itu, kenapa dia jalan memutar? Bara tanpa menoleh. Ada genangan air bekas siraman tadi. Dia cari rute kering biar makanannya nggak basah. Pak Surya, pintar. Dia memecahkan masalahnya sendiri. Sama seperti mesin air kamu tadi. Bara menoleh, kaget. Bara, Ibu Rini bilang itu salah. Pak Surya? Bu Rini bilang itu tidak sesuai buku. Itu beda. Jeda sejenak. Bara, kamu suka menemukan masalah? Ya, Bara, aku cuma nggak suka jawaban yang sudah ada. Rasanya gampang dan membosankan. Pak Surya? Bapak mengerti, itu namanya berpikir kreatif. Tapi, Bara, orang kreatif itu butuh jembatan. Kalau kamu punya ide hebat, tapi orang lain tidak mengerti bahasamu, ide itu tidak akan sampai. Bara, terus aku harus jadi robot kayak yang lain? Pak Surya, enggak, kamu tetap jadi arsitek. Tapi arsitek juga harus belajar cara bikin pondasi dasar dulu sebelum bikin gedung pencakar langit. Mau Bapak ajari cara menerjemahkan isi kepalamu supaya Bu Rini mengerti? Bara berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Tuti, pelajaran IPA lagi. Bu Rini masuk, sedikit ragu. Dia melihat Pak Surya berdiri di ambang pintu,
memberi kode jempol semangat. Bu Rini, anak-anak, hari ini tugas menggambar siklus air kita kerjakan lagi. Tapi kali ini tidak harus sama persis dengan buku. Boleh dengan caramu sendiri. Asal kamu bisa menjelaskan bagaimana caramu itu bekerja secara logis.